Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wan nifaqu huwal kufr an yakfura billahi wa ya'buda ghairah ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنفاق هو الكفر. Kemunafikan adalah kekafiran, yaitu an yakfura billahi wa ya'buda ghairah. Dia kafir kepada Allah dan dia beribadah kepada selain Allah. Wa yudhiral Islam fil alaniyah, dan dia menampakkan keislaman secara zahir. Mithlul munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, al-muradu bin nifaqi huna huwa an-nifaqul i'tiqadi lan nifaqul 'amali. Fan-nifaqu nifaqan, nifaqun i'tiqadiyyun izharul islami wa ibtanul kufri wa lahu suwar minha takdzibu rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau takdzibu ma jaa bih atau takdzibu ba'dhi ma jaa bih wa minha bughdun nabi sallallahu alaihi wasallam atau bughdu ma jaa bih atau bughdu ba'dhi ma jaa bih wa minha al-masarratu bin khifadi dinil islam ومنها كراهية انتصار دين الإسلام. هذه صور النفاق الاعتقادي. وأنا أسألكم لو صرح بها فبما تحكمون عليه؟ أبغض النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أو كذبه في بعض ما جاء به صراحة وهو يعلم صدقه ماذا تقولون فيه؟ كافر بأنه أظهر الكفر. وإنما يكون منافقا إذا أخفى في باطنه يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم يبغض ما جاء به، يكذب ما جاء به، يحب انخفاض دين الإسلام، يكره انتصار دين الإسلام. هذا في باطنه نقول هذا منافق. أما النفاق العملي وهو أن يظهر الإنسان الحسن في المعاملة ويتعامل بضد ذلك. وحاصل النصوص في هذه المسألة أن النفاق العملي 5 أنواع، هي الكذب في الحديث وخلف الوعد وخيانة الأمانة والفجور في الخصومة والغدر في العهد. هذه خصال النفاق العملي وهو كبيرة من الكبائر. واعلموا أن النفاق الاعتقادي كان ظهوره بعد حادثة بدر، وهي في رمضان من السنة 2 للهجرة، وقد كان
yaumun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah sinfaini la thalitha lahuma mu'minun khalisun wa kafirun khalis wa baqiya al-amru ala hadzal hal kadzalika fil madinati hatta kanat ghazwatu badrin wa baqiya al-amru ala hadzal hal kadzalika fil madinah hatta kanat ghazwatu badrin falamma jaa al-bashiru بنصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى أهل المدينة قال ابن أبي رأس النفاق في المدينة أخزاه الله أرى أن هذا الأمر قد توجه أو ظهر انتصر فعلن هو وعصابته الإسلام مع بقائهم على الكفر في الباطن. المراد بالنفاق هنا هو النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي. Yang dimaksud kemunafikan pada perkataan Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Risalah Ushulus Sunnah ini adalah kemunafikan secara keyakinan, bukan kemunafikan secara amalan. Fannifaqu nifaqan, karena kemunafikan ada dua macam. Pertama, nifaqun i'tiqadiyyun izharul islami wa ibtanul kufr. Pertama, kemunafikan secara keyakinan, yaitu menampakkan keislaman dan membatinkan kekafiran. Walahu suwar, kemunafikan secara keyakinan atau nifaq i'tiqadi memiliki beberapa bentuk. Minha, diantaranya takdzibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau takdzibu ma jaa bih, atau takdzibu ba'dhi ma jaa bih, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendustakan apa yang beliau bawa atau mendustakan sebagian apa yang beliau bawa. Wa minha, diantaranya bughdun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bughdu ma jaa bih atau bughdu ba'dhi ma jaa bih, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membenci apa yang beliau bawa atau membenci sebagian yang beliau bawa. Wa minha al-masarratu bin khifadhi dinil Islam, di antaranya adalah menyukai kemunduran agama Islam. Wa minha karahiyatun intisari dinil Islam, dan di antaranya membenci kemenangan agama Islam. Hadhihi suwarun nifaqil i'tiqadi, ini adalah bentuk-bentuk nifaq i'tiqadi, kemunafikan secara keyakinan. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, wa ana as'alukum law sarraha biha fabima tahkumuna alaih. Saya bertanya kepada kalian, seandainya dia terus terang menampakkan kebenciannya terhadap kemenangan agama Islam, kalian menghukuminya dengan apa? Abghadan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sarahatan, dia membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus terang. Au kadzdzabahu fi ba'dhi ma jaa bihi sarahatan,
atau dia mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan terus terang. Wa huwa ya'lamu sidqah, padahal dia mengetahui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madza taquluna fi? Apa yang kalian katakan tentang orang ini? Jawabannya adalah kafirun bi annahu azharal kufr. Dia orang kafir dikarenakan sesungguhnya dia menampakkan kekafiran. Wa inna ma yakunu munafiqan idza akhfa fi batinihi yukadzibu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yubghiduh. Sesungguhnya dia menjadi seorang munafik apabila dia menyembunyikan di dalam batinnya perbuatan dia mendustakan dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yubghidu ma jaa bih. Dia membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yukadzibu ma jaa bih. Dia mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbu inkhifadha dinil Islam. Dia menyukai kemunduran agama Islam. Yakrahu intisara dinil Islam. Dia membenci kemenangan agama Islam. Hadza fi batinihi. Perkara ini ada di dalam batinnya. Naqul hadza munafik. Kita katakan orang ini orang munafik. Amma nifaqul amaliyyu wa huwa an yudhhira al-insanul husna fil muamalati wa yata'amala bididdi dzalik. Adapun nifaq amali, kemunafikan secara amalan adalah seseorang menampakkan kebaikan di dalam bermuamalah, sementara dia bermuamalah dengan yang berlawanan dengan hal itu. Wa hasilun nususi fi hadhihi al-mas'alati anna an-nifaq al-amaliyya khamsatu anwa'. Kesimpulan dari nas-nas terkait permasalahan ini bahwa nifaq amali, kemunafikan secara amalan ada 5 macam, yaitu al-kadhibu fil hadis, bohong ketika berbicara, wa khalful wa'd, mengingkari janji, wa khiyanatul amanah, mengkhianati amanah, tidak bisa dipercaya, wal fujuru fil khusumah, melakukan kejahatan ketika bertengkar, wal ghadru fil ahad, mengkhianati perjanjian. Hadhihi khisalun nifaqil amali wa huwa kabiratun minal kabair. Ini adalah perilaku kemunafikan secara amalan, dan ia dosa besar di antara dosa-dosa besar. Wa'lamu anna nifaqal i'tiqadiyya kana zuhuruhu ba'da hadithati Badrin. Ketahuilah sesungguhnya nifaq i'tiqadi muncul setelah perang Badar. Wa hiya fi Ramadana minas sanati tsaniyati lil hijrah. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Waqad kana yaumun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah sinfaini la thalitha lahuma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, hanya ada 2 kelompok, tidak ada yang ketiga. Mu'minun khalisun, orang mukmin murni, wa kafirun khalis, dan orang kafir murni. Wa baqiyal amru ala hadzal hal kadzalika fil Madinah hatta kanat ghazwatu Badrin. Perkaranya terus seperti ini, demikian juga ketika beliau di Madinah sampai terjadi perang Badar. Falamma jaa al-bashiru bi nasrin nabiy sallallahu alaihi wasallam
wal mu'minina ila ahli Madinah. Lalu tatkala datang berita gembira terkait kemenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin, mereka menuju penduduk ahli Madinah. Qala Ibnu Ubay ra'sun nifaqi fil Madinah. Ibnu Ubay, gembong kemunafikan di Madinah, berkata, akhzahullah, mudah-mudahan Allah menghinakannya. Ara anna hadzal amra qad tawajjah ay dhahara wa intasar. Saya melihat sesungguhnya perkara ini betul-betul telah terlihat dan telah menang, yaitu perkara yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu agama Islam. Fa'alana huwa wa isabatuhu al-islam ma'a baqaihim 'ala al-kufri fil batin. Lalu Ibnu Ubay bersama orang-orang yang bersama dengannya mengumumkan Islam, padahal mereka masih di dalam kekafiran di dalam batin mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq hadha 'ala at-taghlid narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wa mithl idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima fal-qatilu wal-maqtulu fin nar. Wa mithl sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Wa mithl man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Wa mithl kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaq. Wa nahwu hadhihi al-ahadithi mimma qad sahha wa hufidh fa inna nusallimu lah wa in lam na'lam tafsiraha wa la natakallamu fiha wa la nujadilu fiha wa la nufassiru hadhihi al-ahaditha illa mithla ma ja'at la narudduha illa bi ahaqqa minha. Wa qawluhu, dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna fihi fahuwa munafiq. Ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara itu ada pada dirinya maka dia orang munafik. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadza 'ala at-taghlidhi narwiha kama ja'at la nufassiruha. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menyikapi kemunafikan dengan keras. Kita meriwayatkannya sebagaimana ia datang dan kita tidak mentafsirkannya. Wa qawluhu, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffaran dhullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian setelahku menjadi kembali orang-orang kafir lagi sesat, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Wa mithal, dan seperti idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar. Apabila 2 orang muslim bertemu dengan kedua pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Wa mithal, dan seperti sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan dan memeranginya adalah perbuatan kekafiran. Wa mithal, dan seperti man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai orang kafir, maka sungguh perkataan wahai orang kafir itu tertuju kepada salah satu di antara keduanya. Wa mithal, dan seperti kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa indaq. Kafir kepada Allah, perbuatan berlepas diri dari nasab walaupun
sedikit. Wa nahwu hadhil ahadithi mimma qad sahha wa hufidh. Dan seperti hadis-hadis ini dari hadis-hadis yang sungguh telah sahih dan telah dihafal, fa inna nusallimu lah, maka sesungguhnya kita menerimanya. Wa illam na'lam tafsiraha, walaupun kita tidak mengetahui penafsirannya. Wala natakallamu fiha, kita tidak memperbincangkannya. Wala nujadilu fiha, kita tidak berdebat terkaitnya. Wala nufassiru hadhil ahaditha illa mithla ma ja'at, dan kita tidak mentafsirkan hadis-hadis ini melainkan seperti ia datang, sebagaimana ia datang. La narudduha illa bi ahaqqa minha, kita tidak menolaknya kecuali dengan yang paling benar darinya. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala berkata, hadzal mabhathu yatadammanu awalan mawqifu ahli sunnati min nususil wa'id. Fa inna maslaka ahli sunnati fi hadzal babi iqraru nususil wa'id 'ala dhahiriha wa 'adamu ta'wiliha. لأن ذلك أبلغ في الزجر وأوقع في النفس، هذا أولا. وثانيا التسليم لها والإيمان بها وقبولها. وثالثا عدم تفسيرها إلا إذا جاءت نصوص أخرى تفسرها. هذا المبحث يتضمن، pembahasan ini mengandung beberapa perkara. Awalan, pertama, mauqifu ahli sunnati min nususil wa'id, sikap ahlu sunnah terhadap nas-nas terkait ancaman. Fa inna maslaka ahli sunnati fi hadzal babi iqraru nususil wa'idi 'ala dhahiriha wa 'adamu ta'wiliha. Sesungguhnya sikap yang ditempuh oleh ahli sunnah terkait permasalahan ini adalah menetapkan nas-nas tentang ancaman sesuai dengan zahirnya dan tidak mentakwilnya. Lianna dzalika ablaghu fi zajr wa auqa'u fi nafs, karena hal itu lebih membuat jera dan lebih mengena di dalam jiwa. Hada awalan, ini yang pertama. Wa thaniyan, yang kedua, at-taslimu laha wal imanu biha wa qabuluha, menerimanya, mengimaninya dan tidak menolaknya. Wa thalithan, dan yang ketiga, adamu tafsiriha illa idza ja'at nususun ukhra tufassiruha, tidak mentafsirkannya kecuali apabila ada nas-nas yang lainnya yang mentafsirkannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala berkata, wal jannatu wan naru makhluqatani qad khuliqata kama jaa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu qasra wa ra'aitul kautsar واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا واطلعت في النار فرأيت كذا وكذا فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Surga dan neraka dua makhluk yang betul-betul telah diciptakan, sebagaimana terdapat pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, dakhaltul jannata fara'aitu qasra, aku telah memasuki surga kemudian aku telah melihat istana. Wa ra'aitul kautsar, aku telah melihat al-kautsar. Wa tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha kadza, aku telah melihat surga kemudian aku telah melihat kebanyakan penghuninya demikian. Wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza, dan aku telah melihat neraka kemudian aku telah melihat demikian. Faman za'ama annahuma
lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mengeklaim bahwa surga dan neraka belum diciptakan, maka dia mendustakan Al-Qur'an dan mendustakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar, dan saya tidak menyangka dia beriman kepada surga dan neraka. Al-Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, hadzal mabhathu mimma yajibul imanu bima tadammanahu min al-aqidati fil jannati wan nar. Wa ahlu sunnati ala hadha wa lam yahsul bainahum fihi khilaf wa innama khalafa al-jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man laffa laffahum fahum yaquluna anna al-jannata wan nara laysata مخلوقتين الآن قالوا لأن خلقهما الآن قبل وجود أهلها عبثا والله منزاه عن العبث. هذه إحدى حججهم، ولهم حجة أخرى وهي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لقيني إبراهيم ليلة الإسراء، أو قال لقيت إبراهيم فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأن الجنة طيبة تربتها وعذب ماؤها وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالجواب عن الحجة الأولى ما أشار إليه المصنف رحمه الله من الأحاديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجنة وعن النار وأنه رآهما، وفيه حديث الكسوف قال لم أرك اليوم قط فتقدم وتأخر، فأخبر أنه تقدم لأنه رأى الجنة قال فلو تناولت بيدي فقطفت منها قطفا لأكلت منه إلى يوم القيامة، وتأخر لأنه رأى النار، فهما موجودتان. وفي الكتاب الكريم قال الله جل وعلا في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، ولا يقال أعد إلا لما هو موجود قبل الورود عليه. وفي الحديث الصحيح احتجت الجنة والنار فقالت الجنة ما لها فيها ضعفاء الناس ومساكينها، وقالت النار فيها كل جواب عطل مستكبر، فقال الله عز وجل لهما قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ويجاب عن الحجة الثانية أن كونها قيعان كما في صحيح الخبر، ولكن الحديث يدل على وجود الجنة، وأن بناءها يكون بالأعمال الصالحة كما في صحيح مسلم أظنه عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل ليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فالجنة بناؤها يكون بالأعمال الصالحة، وبناؤها وغراسها وقصورها تكون بالأعمال الصالحة. هذا المبحث مما يجب الإيمان بما تضمنه من العقيدة في الجنة والنار. Pembahasan ini termasuk perkara yang wajib diimani terkait apa yang dikandung olehnya, yaitu akidah tentang surga dan neraka.
wa ahlus sunnati ala hada. Ahlu sunnah meyakini hal ini. Walam yahsul bainahum fihi khilaf. Tidak terjadi di antara mereka perselisihan terkait hal ini. Wa innama khalafa al-jahmiyatu wal mu'tazilatu wa man laffa laffahum. Sesungguhnya yang menyelisihi hanyalah orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang yang sama dengan mereka. Fahum yaquluna anna al-jannata wan nara laysata makhluqatain al-an. Karena mereka mengatakan sesungguhnya surga dan neraka sekarang belum diciptakan. Sekarang bukan makhluk. Qalu li anna khalqahuma al-ana qabla wujudi ahliha abath. Mereka berkata karena penciptaan surga dan neraka sekarang sebelum penghuninya ada sia-sia. Wallahu munazzahun 'anil abath. Sementara Allah disucikan dari kesia-siaan. Hadhihi ihda hujajihim. Ini adalah salah satu hujjah yang dipegang oleh orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Walahum hujjatun ukhra. Mereka memiliki hujjah yang lain. Wahyal hadithus sahih. Ya, hujjah mereka yang lain itu adalah hadis yang sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqini Ibrahimu lailatal Isra. Ibrahim bertemu denganku pada malam Isra. Auqal, atau beliau bersabda, laqitu Ibrahim. Aku telah bertemu dengan Ibrahim. Faqal, lalu Ibrahim berkata, ya Muhammad, aqri ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa annal jannata tayyibatun turbatuha. Sesungguhnya surga tanahnya subur. Wa adbun ma'uha. Airnya tawar. Wa annaha qi'an. Dan sesungguhnya surga itu adalah lembah-lembah. Wa anna ghirasaha subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan sesungguhnya tanaman surga itu subur dengan cara membaca di dunia subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Fal jawabu 'anil hujjatil ula ma asyara ilaihi al-musannif rahimahullah min al-ahadits. Maka bantahan untuk hujjah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah yang pertama, ya, mereka mengatakan bahwa apabila surga dan neraka sudah diciptakan itu sia-sia. Apa gunanya belum ditempati? Ya, bantahan terhadap syubhat ini adalah hadis-hadis yang diisyaratkan oleh penulis Risalah Ushul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Fan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara 'anil jannati wa 'anil nar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan surga dan neraka. Wa annahu ra'ahuma. Ya, sebab Nabi SAW telah mengabarkan tentang surga dan tentang neraka. Wa annahu ra'ahuma, dan mengabarkan bahwasanya Nabi SAW telah melihat keduanya. Wa fihi hadithul kusufi qal. Terkait hal ini terdapat hadis tentang kusuf. Nabi SAW bersabda, lam ara kal yaumi qat fataqaddama wa ta'akhkhar. Aku tidak pernah melihat
sesuatu pun sama sekali seperti yang aku lihat pada hari ini. Kemudian beliau maju, kemudian beliau mundur. Fa akhbara annahu taqaddama li'annahu ra'al jannah. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwasannya beliau maju karena beliau melihat surga. Qal, Rasulullah SAW bersabda, "Falau tanawaltu biyadi faqataftu minha qatfa la akaltu minhu ila yaumil qiyamah." Seandainya aku mengambil buah surga itu dengan tanganku, lalu aku memetiknya, sungguh aku akan memakan buah itu sampai pada hari kiamat. Wa ta'akhkhara li'annahu ra'an nar. Dan Rasulullah mundur karena beliau melihat neraka. Fahuma mawjudatan. Berdasarkan hadis itu, maka surga dan neraka sudah ada. Wa fil kitabil karimi qala Allahu jalla wa ala fil jannah. Di dalam Al-Qur'an yang mulia, Allah jalla wa ala berfirman tentang surga. Uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala fin nar, dan Allah berfirman tentang neraka. Uiddat lil kafirin, telah disiapkan untuk orang-orang kafir. Wala yuqalu uidda illa lima huwa mawjudun qabla al-wurudi alaih. Tidak dikatakan telah disiapkan kecuali untuk sesuatu yang sudah ada sebelum didatangi. Wa fil hadits sahih, pada hadis yang sahih, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka berbantah-bantahan. Faqalatil jannah, lalu surga berkata, ma laha fiha du'afa'un nasi wa masakinuha. Kenapa penghuni surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin? Wa qalatin nar, neraka berkata, fiha kullu jawadin utullin mustakbir. Kenapa penghuni neraka semua orang yang sombong, pongah dan membanggakan diri? Faqala Allahu azza wa jalla lahuma, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada surga dan neraka, qala lil jannah, Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Surga, engkau adalah rahmatku, aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki. Wa qala lin nar, dan Allah berkata kepada neraka, anti adabi u'adzibu biki man asya. Kamu adalah siksaanku, aku menyiksa denganmu siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan aku akan menjadikan kalian berdua penuh dengan penghuni. Wa yujabu 'anil hujjati tsaniyah, dan dijawab syubhat yang kedua, anna kaunaha qi'an kama fi sahihil khabar. Sesungguhnya keberadaan surga lembah sebagaimana pada hadis yang sahih. Walakinnal haditha yadullu ala wujudil jannah, tetapi hadis menunjukkan keberadaan surga. Wa anna bina'aha yakunu bil a'malis salihati kama fi sahih Muslimin. Dan sesungguhnya membangun surga itu caranya adalah dengan melakukan amal-amal soleh, sebagaimana pada sahih Muslim. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, adhunnuhu an ummi Habibah radhiyallahu anha qalat. Saya kira hadis itu diriwayatkan oleh Ummu Habibah.
semoga Allah meridainya, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi kulla lailatin thintai asyrata rak'atan tatawwu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah ada seorang hamba muslim yang salat karena Allah setiap malam 12 rakaat sebagai ibadah sunnah, bukan wajib, kecuali Allah akan membangunkan untuknya rumah di dalam surga. Nas'alullahal karima min fadlih. Kita memohon kepada Allah yang Maha Pemurah karunia-Nya. Fal jannatu bina'uha yakunu bil a'malis salihati. Maka surga dibangun dengan cara melakukan amal-amal saleh. Wa bina'uha wa ghirasuha wa qusuruha takunu bil a'malis salihah. Membangun surga, menanami tanaman-tanaman di surga, membangun istana-istana di surga, caranya adalah dengan melakukan amal-amal soleh. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata, wa man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaih wa yustaghfaru lah wa la yuhjabu anhu al-istighfar ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى آخر الرسالة والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. ومن مات من أهل القبلة موحدا, barang siapa yang meninggal dunia dari ahli kiblat dalam keadaan mentauhidkan Allah, yusalla alaihi, dia disalati, wa yustaghfarulah, dia dimintakan ampun, wala yuhjabu anhu listighfar, dan tidak dihalangi dari memohonkan ampun untuknya, wala tutrakus salatu alaihi lidzanbin adnabahu saghiran kana au kabira, menyalatinya tidak ditinggalkan karena dosa yang dia lakukan, baik dosa kecil maupun dosa besar. Amruhu ilallahi ta'ala, perkaranya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Akhirur risalah, risalah usul sunnah yang terakhir. Walhamdulillahi wahdah, segala puji hanya untuk Allah semata. Wa salawatuhu ala Muhammadin wa alihi wa sallama taslima. Mudah-mudahan salawat dan salam yang banyak dilimpahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya yang mengikutinya. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, nahnu qulna fi mustahalli hadhihi al-jilsati anna ahlal qiblati man yusalluna ilaiha, wa qultu lakum hina dhaka sayati qaidun, وهذا هو القيد فإن من يصلي إلى القبلة قسمان، قسم يصلون إلى القبلة وهم أهلها حقا وهم أهل التوحيد، فهؤلاء هم الذين عناهم المصنف، فإنهم يصلى عليهم ويستغفر لهم ويدعى لهم ويتصدق عنهم وإن كانوا فساقا فجارا ما دام أنه على التوحيد ما عدا من ترك الصلاة فقد عرفتم الكلام فيه أمس. الثاني من يصلي إلى القبلة وليس من أهلها لأنه مشرك شركا قامت عليه الحجة فيه وهو معاند، فهذا وإن كان يصلي إلى القبلة فإنه ليس من أهل القبلة حقيقة، هذا كافر ما دام أنه مشرك شركا عن علم ويقين بلغته الحجة الرسالية فيه وأبى الحق واستنكف عنه، وهو كافر حلال الدم ولا ينفعه صيامه ولا صلاته ولا حجه ولا أي عمل يعمله. بهذا القدر
تنتهي هذه الرسالة ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا يرفع الله به درجاتنا عنده في الدنيا والآخرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسأل الله ألا يكون آخر العهد بكم نسأل الله أن يجمعنا بكم جميعا في دار كرامته كما جمعنا بكم على طاعته. نحن قلنا في مستهل هذه الجلسة أن أهل القبلة من يصلون إليها. Kita telah mengatakan di awal majelis ilmu ini bahwa ahli kiblat adalah orang-orang yang salat menghadap ke kiblat. Wa qultu lakum hina dzaka sayati qaid. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, dan saya telah mengatakan kepada kalian ketika itu akan datang syaratnya. Wa hadha huwal qaid. Inilah dia syaratnya. Fa inna man yusalli ilal qiblati qisman. Dikarenakan sesungguhnya orang yang salat menghadap kiblat ada dua macam. Qismun yusalluna ilal qiblah wa hum ahluha haqqa. Macam yang pertama, orang-orang yang salat menghadap kiblat dan mereka memang betul-betul ahli kiblat. Wa hum ahlut tauhid. Mereka adalah ahli tauhid. Fa haula'i humul ladina anahumul musannif. Mereka itu adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh penulis Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Fa innahum yusalla alaihim wa yustaghfaru lahum wa yud'a lahum wa yutasaddaqu anhum wa in kanu fussaqan fujjaran ma dama annahu ala at-tauhid ma 'ada man taraka as-salata faqad 'araftumul kalama fihi ams. Maka sesungguhnya mereka disalati, dimintakan ampun, didoakan kebaikan, dilakukan sedekah dan pahalanya diperuntukkan untuk mereka walaupun mereka orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa, selama sesungguhnya dia meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kecuali barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh kalian telah mengetahui pembicaraan tentang orang yang meninggalkan salat kemarin, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Artinya orang yang meninggalkan salat tidak disalati. Atsani, ahli kiblat yang kedua, man yusalli ilal qiblah wa laysa min ahliha. Barang siapa yang salat menghadap kiblat tetapi dia bukan ahli kiblat. Li'annahu musyrikun syirkan qamat alaihi al-hujjatu fi. Karena dia melakukan kesyirikan yang hujjah telah tegak padanya terkait kesyirikan yang dia lakukan. Wa huwa mu'anidun fahadha wa in kana yusalli ila al-qiblati fa innahu laysa min ahli al-qiblati haqiqatan. Dan orang ini membangkang, tidak menerima kebenaran setelah hujjah ditegakkan kepadanya. Maka orang ini walaupun dia salat menghadap ke kiblat, maka sesungguhnya dia bukan ahli kiblat sebenarnya. Hada kafirun ma dama annahu musyrikun syirkan an ilmin wa yaqinin balaghathu al-hujjatu ar-risaliyatu fihi wa abal haqqa wastankafa anhu fahuwa kafirun halalud dami wa la yanfa'uhu siyamuhu wa la salatuhu wa la hajjuhu wa la ayyu amalin ya'maluh. Orang ini orang kafir selama sesungguhnya dia melakukan kesyirikan dengan berdasarkan ilmu dan keyakinan serta hujjah telah sampai kepadanya sementara dia tidak mau menerima kebenaran, dia enggan menerima kebenaran, maka dia orang kafir yang darahnya halal, puasanya, sholatnya
hajinya dan amalan apa saja yang dia lakukan tidak bermanfaat untuknya. Bihadzal qadar tantahi hadhihi risalah. Dengan kadar ini selesai risalah Ushulus Sunnah. Wa nas'alullaha lana wa lakum ilman nafi'an yarfa'ullahu bihi darajatina 'indahu fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan kalian ilmu yang bermanfaat, yang dengannya Allah mengangkat derajat-derajat kita di sisinya di dunia dan di akhirat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya yang mengikutinya dan kepada semua sahabat-sahabatnya. Wa nas'alullaha alla yakuna akhiral ahdi bikum. Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala berkata, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir bersama kalian. Nas'alullaha an yajma'ana bikum jami'an fi dari karamatihi kama jama'ana bikum ala ta'atih. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla mudah-mudahan mengumpulkan kita bersama kalian semua di rumah yang penuh dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surga, sebagaimana mengumpulkan kita dan kalian untuk taat kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kenikmatan, karunia, pertolongan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menyelesaikan membaca dan mempelajari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang berjudul Ghirasul Jannah fi Syarhi Ushulis Sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.